Mas Ganjar mendeklarasikan sebagai oposisi kepada Pak Prabowo, ingin mengontrol pemerintahan Pak Prabowo, bukan untuk memusuhi atau asal oposisi. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini pilihan yang tepat bagi Mas Ganjar karena beliau adalah capres yang serius kemarin, atau ini adalah membahayakan terhadap masa depan negeri? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan keadilan. Akhirnya jelas bagaimana sikap Mas Ganjar Pranowo terhadap pemerintahan mendatang. Beliau mengambil sikap menjadi oposisi terhadap Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Ayo kita mengambil sebuah tema, membaca beberapa berita, dan nanti kita pilih yang paling tepat hubungannya dengan Mas Ganjar, oposisi Pak Prabowo. Dan nanti kita analisa sebenarnya bagaimana masa depan Indonesia sesudah Mas Ganjar jadi oposisi. Pertama kita baca di Detik, Ganjar deklarasi oposisi pemerintahan Prabowo. Wah, ini jelas mengambil oposisi. Begitu juga yang di Detik lainnya, deklarasi oposisi pemerintahan Prabowo, Ganjar akan kami melakukan kontrol, tidak apa-apa. Kemudian yang ada di Tempo, sikap PDIP dan Demokrat soal perlunya oposisi di pemerintahan Prabowo. Ini adalah sebuah diskusi dan memang perlu yang namanya oposisi itu. Kemudian yang terakhir adalah di antara Ganjar deklarasi diri jadi oposisi di kabinet Prabowo Gibran. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang Detik dan kita hubungkan dengan yang lain. Deklarasi oposisi pemerintahan Prabowo, Ganjar, kami akan melakukan sebuah kontrol. Solo, Capres nomor 3 Pilpres 2024, Ganjar Pranowo mendeklarasikan tidak akan bergabung di pemerintahan presiden, wakil presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Begini pernyataan Ganjar. Dilansir Detik News, Ganjar menegaskan dirinya akan melakukan kontrol terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Saya declare, pertama saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini, tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini. Wah, asik ya. Saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini, tetapi saya akan sangat menghormati pemerintahan ini. Dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar, kata Ganjar saat acara halal bihalal tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD di Jalan Teguh Umar nomor 9 Jakarta Pusat. Ngeri ya. Ganjar mengatakan, berada di dalam atau di luar pemerintahan semuanya terhormat. Ia meminta tidak ada yang mencibir soal itu. Berada di dalam, di luar, sama-sama terhormat. Kemudian, sehingga moralitas politiknya ada, cara berpolitik yang benar mesti naik kelas, dan semua sama-sama terhormat, tidak perlu saling mencibir, ujar mantan Gubernur Jawa Tengah 2 periode ini. Wah. Lebih lanjut, Ganjar menyampaikan cara menyampaikan cibiran yang benar melalui jalur di DPR RI. Wah. Menurutnya, kritikan yang disampaikan melalui DPR adalah cara bagus untuk mengontrol pemerintahan. Karena mencibir kita yang paling benar adalah di luar jalur yang pas. Apa itu? Jalur parlemen. Itulah cara yang paling bagus kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang pas untuk melakukan suatu kontrol. Jadi tidak cukup hanya parlemen jalanan, tapi parlemen yang sebenarnya. Kemudian TPN Ganjar Mahfud resmi dibubarkan. Dalam acara halal bihalal tersebut, Ganjar dan Mahfud selaku pasangan Capres dan Cawapres nomor 3 di Pilpres 2024
juga mengumumkan pembubaran TPN Ganjar Mahfud. Ganjar mengatakan tugas TPN telah selesai. Salam saya buat teman-teman, dan dengan mengucap syukur alhamdulillah kita tutup seluruh kegiatan TPN dan beberapa orang masih akan tetap berlanjut. Dan beberapa orang masih tetap akan berlanjut. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, kami menyampaikan terima kasih. Tentu saya dan Pak Mahfud merasa bangga, dan ada orang-orang hebat di belakang saya dan di depan saya. Tentu saya selama ini kita bersama-sama memperjuangkan demokrasi dan kebenaran sesungguhnya. Ini kemudian kalau kita melihat di tambahan ya sedikit dulu di antara Ganjar deklarasikan diri jadi oposisi di kabinet Prabowo Gibran, intinya sama. Itu rasa yang paling bagus, kami bisa melakukan tindakan-tindakan yang pas untuk melakukan suatu kontrol. Pecinta negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Clear bahwa Mas Ganjar, spesialnya Mas Ganjar, itu adalah mengambil oposisi. Apakah ini akan menjadi masa depan Indonesia yang lebih baik, atau akan merecoki pemerintahan Prabowo Gibran sehingga akan menjadi ancaman terhadap pemerintahan kita? Menurut analisis saya, pertama, kalau menurut saya sih, apa yang diambil sikap oleh Mas Ganjar Pranowo itu adalah sikap yang bagus, karena beliau berani mengambil sebuah sikap oposisi. Bukan tema oposisinya, tetapi bahwa dalam sebuah pemerintahan perlu ada kontrol. Dalam artian bahwa oposisi itu dipentingkan. Dan pada analisa yang pertama ini adalah beliau tidak tergiur dengan jabatan sebuah menteri sebagai seorang menteri, tapi beliau mengambil sikap oposisi. Ini adalah sebuah sikap gentleman, meskipun ketika mengambil menjadi bagian dari pemerintahan mungkin bukan berarti itu tidak gentleman. Ada hal yang lain, tetapi pola pikir Mas Ganjar adalah mengambil sikap bahwa saya harus oposisi. Itu yang menjadi penting, supaya apa yang menjadi gagasan kemarin selanjutnya tetap masih dijadikan sebagai kontrol. Jadi sebagai sikap oposisi itu adalah hak asasi dari Mas Ganjar, termasuk di dalamnya adalah Pak Mahfud MD, termasuk di dalamnya adalah PDI Perjuangan yang selama 2 periode 2014-2019 PDI Perjuangan itu adalah menjadi pemerintah, sekarang menjadi oposisi, seperti memulai dari kehidupan dari nol pada waktu Orde Baru dahulu. Selama Orde Baru PDI Perjuangan menjadi oposisi. Pada kesempatan ini ada kehidupan yang baru yang selama 2 periode ini PDI menjadi pemerintah, semua kabinet yang mendominasi, tetapi akan memulai dari kehidupan yang tidak bagian dari pemerintah. Begitu juga Mas Ganjar yang selama 2 periode menjadi gubernur, sebelumnya menjadi DPR RI, dan sekarang berani mengambil sikap oposisi. Itu adalah sikap hak asasi manusia dari seorang Mas Ganjar. Kemudian analisa yang kedua adalah sikap oposisi yang diambilkan Mas Ganjar adalah sebagai kontrol. Jadi dia akan mengontrol apa yang ditampilkan, bukan untuk apa-apa. Deklarasi itu adalah digunakan untuk mengkontrol apa yang dijalankan oleh Pak Prabowo sama Mas Gibran. Bukan asal oposisi. Kalau menurut saya ini adalah sangat penting. Karena apa? Apa yang disampaikan pada waktu visi misi dahulu Pak Prabowo itu harus sesuai dengan apa yang akan dijalankan nanti. Begitu juga Mas Gibran.
Kalau tidak, maka keberadaan visi misi Ganjar Mahfud itu menjadi penting untuk menjadi kontrol, penyeimbang, penyanding. Sehingga ini bukan bermusuhan dalam 5 tahun atau 1 periode pemerintahan, bukan. Tapi adalah konsisten atau tidak terkait dengan visi misi yang dibuat oleh masing-masing. Kita belum tahu ya sikapnya Mas Anies Baswedan, karena Mas Anies masih menunggu. Sikap ini adalah sikap yang ya dalam negara demokrasi normal dan bahkan dibutuhkan supaya terjadi balancing antara produk kebijakan dari visi misi yang dibuat, program yang dibuat pada waktu kampanye kemarin, sebelum kampanye, dengan apa yang akan dijalankan. Jadi rakyat akan terbantu untuk mengontrol pemerintahannya. Bukan berarti ini adalah asal yang dibuat oleh Pak Prabowo Gibran, bukan. Konsisten dengan apa yang dijadikan visi misi dan program. Kalau itu berjalan, kontrol yang dihadirkan oleh Mas Ganjar itu sebetulnya biasa-biasa saja. Tidak akan ada yang pedas, tidak ada yang akan membahayakan. Kemudian analisa yang ketiga, bagaimana masa depan negeri ini? Kalau menurut saya masa depan negeri sangat bagus ketika ada kontrol. Kontrol itu penting, bukan untuk kebesaran Mas Ganjar pada 5 tahun mendatang untuk maju lagi, bukan. Tapi ini demi balancing. Meskipun ada fungsi latennya, ini akan bermanfaat besar bagi Mas Ganjar karena menjadi amunisi untuk 5 tahun ke depan, tetapi fungsi manifestnya adalah memang untuk menjadi kontrol, dan utamanya adalah memang untuk menjadi kontrol dari pemerintahan ini. Sungguh indah negeri ini. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kita tunggu saja juga sikapnya Mas Anies Baswedan sama Cak Imin ya. Kalau Cak Imin kelihatannya sudah welcome terhadap pemerintah, sangat mungkin secara pribadi dia tidak bergabung, tetapi timnya akan bergabung, dan maksudnya PKB-nya, dan nanti Cak Imin mungkin yang menjadi katalisator. Adapun Mas Anies kelihatannya masih wait and see. Kita tunggu saja nanti apakah dia seperti Mas Ganjar, oposisi, atau beliau adalah sifatnya oposisi yang menjadi bagian. Jadi kalau dalam bahasanya Cak Nur itu adalah fight for, fight again. Kalau fight again itu seperti Mas Ganjar, oposisi yang maksudnya melawan dengan oposisi, maksudnya adalah menjadi pengontrol secara langsung. Tapi kalau fight for itu ya berjuang bersama Pak Prabowo, Mas Gibran. Tapi ya kita tunggu saja. Semua adalah asasi manusia yang bisa menjadi pilihan. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.